Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, ada baiknya kita melaksanakan doa terlebih dahulu ya. Ya, silakan Fatan. Silakan semua berdiri. Dengan sikap sempurna kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu sebagai profil pelajar Pancasila. Ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kau bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Ya, silakan duduk kembali. Apa kabar semuanya hari ini? Baik. Ya, semuanya sehat? Nah, alhamdulillah kalau semuanya sehat berarti hari ini bisa belajar dengan lebih baik lagi ya. Sebelum memulai pelajaran, Ibu absen terlebih dahulu. Aisyah, Al-Ghazali, Aprilia, ada Aprilia, izin, Aulia kemana? Oh, sakit. Steve, Zaki, dispen. Ya, semoga teman kalian yang sakit diberikan kesembuhan agar bisa mengikuti pelajaran. Untuk yang dispen, semoga kita doakan supaya main bolanya menang. Ya. Minggu lalu sudah Ibu pernah bagi kelompok kan? Nah, sudah dapat semua kelompok? Sudah duduk sama-sama masing-masing kelompoknya? Nah, kalau minggu lalu kita belajar mengenai cerpen cerita pendek ya, maka nanti hari ini kita lanjutkan materi berikutnya ya. Ada yang masih ingat nggak apa itu cerpen? Apa Aisyah? Cerpen adalah karya sastra yang ditulis secara ringkas, singkat dan jelas dan kurang dari. Ya, jadi cerpen itu sebuah karya sastra yang secara singkat dan jelas kurang dari 10.000 kata. Ada yang masih ingat nggak apa saja unsur-unsurnya? Romi, ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik ya. Nah, di dalam unsur-unsur tersebut terbagi lagi unsur intrinsiknya. Ada tema ya, ada tokoh, penokohan, latar, ya, alur. Nah, ternyata kalian masih ingat ya. Ini ya, kita akan belajar mengenai mengubah teks cerita pendek menjadi teks. Untuk tujuan pembelajaran ini, kalian mampu mengidentifikasi perbedaan teks cerpen dan teks prosedur serta dapat mengubah teks cerpen ke dalam teks prosedur. Terus manfaatnya, materi ini berguna untuk membantu dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia, ya, pemahaman instruksi dan keterampilan menulis. Nah, keterampilan menulis kalian itulah yang perlu dikembangkan. Metode yang kita pelajari hari ini, ya, PBL, problem based learning, diskusi secara berkelompok supaya kalian dapat memecahkan suatu masalah bersama-sama. Nah, pernahkah kalian membaca sebuah teks cerpen? Di mana kalian menemukan teks cerpen tersebut?
Di buku. Buku apa saja? Nah, buku bacaan ya, buku bahasa Indonesia. Selain itu ada di mana? Nah, di media sosial, di webtoon ya. Selanjutnya, apa yang kalian ketahui mengenai cerpen dan teks prosedur? Cerpen tadi sebuah karya sastra yang ditulis secara, kalau teks prosedur, langkah-langkah dalam membuat atau melakukan sesuatu. Selanjutnya, apakah kalian pernah menonton video melakukan sebuah kegiatan sehari-hari? Pernah tidak? Apa yang kalian lakukan? Membuat mie ya, mungkinnya Indomie. Pastinya kalian melakukan sesuatu itu secara langkah demi langkah. Di belakang bungkusan mie juga ada instruksinya ya yang harus kalian lakukan. Menurut kalian, apakah sebuah cerpen dapat dijadikan teks prosedur? Bisa ya. Ya. Kalau di dalam teks cerpen itu terdapat sebuah langkah. Ibu punya tayangan film inspiratif. Ya. Kalian perhatikan. นี่คือเรื่องราวระหว่างฉันกับลูกและสับปะรดฉันไม่ได้เรียนหนังสือไม่รู้ว่าต้องพูดต้องสอนแบบไหนฉันรู้แค่ว่าต้องทำให้ดูให้เขาเห็นเป็นตัวอย่าง เป็นไงล่ะอร่อยกว่าไอติมอีกใช่ไหมจ้ะแม่หน้าหายนะแม่เนาะแม่ทำไมไม่มีใครซื้อเลยอ่ะงั้นลองไปดูที่ตลาดว่าเขาขายกันยังไงจริงไหมจ๊ะเอาละค่ะโปรตีนจ้ากินกับน้ำกินอร่อยๆครับกินกับน้ำจ้ากินกับน้ำนะคะจากโปรตีนจ้า Ya, itu tadi merupakan tayangan sebuah film inspirasi. Informasi apa yang kalian temukan? Cara membuat apa? Es krim nanas. Amanat apa yang sudah kalian dapatkan pada tayangan tadi? Dari seorang ibu yang tidak bersekolah, mengajarkan anaknya untuk tetap berusaha. Bagaimana caranya anaknya supaya bisa mengupas nanas dan memotong nanas. Yang kedua, anaknya ingin es krim ya. Jadi apa yang dilakukan seorang ibu terhadap anaknya? Membuat es krim dari buah nanas. Selanjutnya, dari membuat es krim, apa yang dilakukan anak tersebut? Berjualan es krim nanas ya. Ternyata dia menawarkan, tidak ada yang tertarik, tidak ada yang membeli.
Dia lalu bercerita kepada ibunya, ya. Terus apa yang ibunya berikan kepada anaknya lagi? Apa, Yume? Menyuruh untuk melihat di pasar bagaimana cara orang berjualan. Ya, dari situ dia bisa belajar bahwa dia harus promosi jual es krim nanas dengan harga 10 baht. Maka didapatlah apa? Hasil penjualan yang laris atau laku. Jadi kalian ya, jangan mudah pantang menyerah. Kalian harus tetap berusaha, jangan mudah menyerah. Apa yang kalian tidak bisa lakukan, kalian berusaha untuk lakukan. Nah, sekarang kita mulai masuk. Apa sih teks prosedur itu? Ya, suatu teks yang berisi langkah-langkah dalam melakukan suatu kegiatan agar tujuannya berjalan dengan lancar, dengan tepat, ya, dengan baik. Ada perbedaan teks cerpen dengan teks prosedur. Kalau pada teks cerpen, dia digunakan untuk bercerita, sedangkan teks prosedur digunakan untuk memberikan sebuah instruksi dalam melakukan suatu kegiatan. Tujuan teks prosedur tadi apa? Memberikan instruksi. Jika ingin membuat sebuah teks prosedur, pastinya ada struktur, ya, bagian-bagian masing-masingnya. Nih, di sini yang pertama ada pengantar atau judul dan kalimat pembuka, ya. Biasanya judulnya Indomiku seleraku. Nih, terus ada kalimat pembuka atau pengantarnya, ya. Berarti kalau kalimat pembuka pengantarnya pastinya ada tujuan. Misalnya, Al ingin memakan Indomie pada siang hari. Dia sangat lapar. Lalu dia ke dapur untuk membuatnya. Yang kedua ada material, alat dan dari Indomie tadi apa yang perlu disiapkan alat dan bahannya? Alatnya panci. Terus bahannya air. Terus jangan dilupakan Indominya, ya. Nanti jadinya masak air biar mateng gitu, ya. Terus langkah ketiga adanya sebuah langkah-langkah atau petunjuk melakukan sesuatu, ya, atau suatu hal. Nih langkah-langkahnya dari tadi sudah disiapkan alat dan bahannya, saatnya masak. Apanya yang dimasak dulu? Indominya langsung dimasak. Masak air biar mendidih, ya. Kalau sudah mendidih, blebek-blebek, dimasukkan Indominya, lalu siapkan bumbunya di dalam piring. Terus kalau sudah siap, tiriskan mie-nya, masukkan ke dalam piring, ya kan? Tuh. Kalau sudah siap, mie-nya diaduk-aduk, diapain? Didiemin. Dihidangkan, ya. Berarti masih tetap fokus. Selanjutnya, nih, cara mengubah cerpen menjadi teks prosedur, ya. Nih, ada beberapa caranya, ya. Ada 3 cara nih. Memilih bagian cerpen, terus membuat instruksi langkah demi langkah, terus menambahkan gambaran atau ilustrasi. Nah, tadi untuk yang langkah pertama memilih bagian cerpen. Pada kalimat pendahuluannya, tokohnya utamanya siapa? Ya kan? Apa yang dia lakukan? Ya. Langkah apa selanjutnya yang dia lakukan? Selanjutnya yang kedua, ya, yaitu ada membuat instruksi langkah demi langkah. Tuh ya, tuliskan langkah-langkah dengan jelas dan terstruktur. Berarti secara berurutan. Gunakan kalimat perintah untuk memandu pembaca dalam menjalankan sebuah instruksi.
Nah, di sini yang perlu kalian perhatikan, menggunakan kalimat perintah. Kata utamanya tadi apa? Ambil. Berarti ditambah partikel kan dan lah. Nah, itu berarti kalimat perintah ya. Biasanya juga kalimat perintah ditandai dengan tanda seru. Yang ketiga lagi ada menambahkan gambaran atau ilustrasi. Masih semangat? Masih. Nah, kita ice breaking dulu. Ayo silakan berdiri. Keluarkan suaranya, tepukan tangannya ya. Gerakan bahunya, boleh gini juga boleh ya. Ayo, kita lakukan bersama-sama. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha ma. Aha aha ngat. Aha aha. Semangat. Nah, berarti kalau sudah semangat, Ibu akan bagikan LKPD. Silakan berhadap-hadapan sesuai dengan kelompoknya. Nantinya kalian mengerjakan, sudah ada cerita teks 1, teks 2, teks 3, dan teks 4. Nah, silakan masing-masing teksnya ya. Untuk yang kelompok 1 berarti teks 1, begitupun seterusnya ya. Nih, Ibu bagikan LKPD-nya. Nanti kalau sudah selesai ya. Kalau sudah selesai kalian presentasikan ke depan. Kita akan berdiskusi. Ya. Tentukan moderatornya siapa. Ya, di situ disuruh untuk mengidentifikasi teks cerita cerpen ke dalam teks prosedur. Carilah hal-hal yang penting. Terus kalian tuangkan atau kalian tuliskan. Lalu kalian jadikan sebuah teks prosedur. Nah, sekarang diidentifikasi untuk ke dalam teks prosedur. Kok kemarin kan unsur-unsur intrinsiknya. Ya. Nih, kelompok 2. Oh, sudah mulai dapat kelompok 2. Apa yang harus dituliskan? Ya, dapat apa saja identifikasinya? Ayo, langkah-langkahnya apa? Dalam membuat apa? Kalian? Oh, bikin kue coklat. Nah. Nih lagi. Grace, sudah dapat Grace? Ya. Sudah dapat ya? Nah, kelompok 1 sudah. Tujuannya, alat dan bahan. Kesimpulannya. Sudah. Nah, silakan dipresentasikan kalau sudah kelompok 1. Untuk kelompok lain, siapkan pertanyaannya ya. Nah, kita perhatikan dulu kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil identifikasi mengubah kutipan cerpen menjadi keseluruh mengenai cerpen Padu yang akan disampaikan oleh teman saya. Paduan memberi makan dan minum sapi. Namanya Isrul, anak dari keluarga yang memadai. Dia tinggal di desa terpencil jauh dari hiruk pikuk perkotaan. Dengan tradisi yang masih sangat kental, dia senang mengurus binatang. Salah satu binatang yang disebut yaitu sapi. Setiap pulang sekolah, dia selalu memberi makan dan minum sapi tersebut. Oleh karena itu, dia selalu mempersiapkannya setiap hari.
langkah-langkahnya adalah periksa rumput sangat teliti. Pastikan tidak ada benda berbahaya yang bisa dimakan oleh sapi. Caca rumput menggunakan parang dengan ukuran yang menyesuaikan usia sapi. Untuk sapi dewasa, buat potongan sekitar 10 cm. Siapkan 4 ember di hadapan sapi, 2 ember untuk rumput dan 2 ember lainnya untuk air minum. Masukkan cacahan rumput ke dalam ember pertama. Isi ember kedua dengan air hangat yang telah diberi sedikit garam. Sapi siap untuk makan dan minum. Tadi presentasi dari kami, jika ada yang ditanya kami persilahkan. Ya, silakan berdiri Alia. Mohon izin bertanya, mengapa rumput perlu dipotong dan beberapa ukuran potongan rumput yang sesuai untuk sapi dewasa? Gimana kelompok 1? Pertanyaannya sudah jelas? Atau perlu diulang? Mohon untuk ulang. Oh, diulang lagi pertanyaannya. Silakan berdiri Aska. Mengapa rumput perlu dipotong dan beberapa ukuran potongan rumput yang sesuai untuk sapi dewasa? Rumput perlu dipotong agar lebih mudah dimakan oleh sapi dan agar tidak terlalu panjang sehingga sulit untuk dimakan. Ukuran potongan rumput yang sesuai untuk sapi dewasa adalah sekitar 10 cm. Nah, sudah paham Alia? Ya, paham. Ya, paham. Silakan ditutup. Terima kasih atas pertanyaannya. Cukup sekian presentasi dari kami. Presentasi yang usia begitu cepat. Sama halnya dengan dia yang misalnya singkat tapi kenangannya melekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 gimana, sudah siap? Ya, silakan maju. Tapi dari kelompok saya itu saya keuangan memasak bersama Dedek. Jika ada yang ingin bertanya kami persilakan. Ya, kelompok 3 yang ingin bertanya. Saya dari kelompok 3 menanyakan apa manfaat dari membuat kue coklat bersama nenek. Bisa dapat menghabiskan waktu bersama neneknya, bisa dapat belajar teknik memasak dari neneknya, bisa dapat mengembangkan keterampilan memasaknya sendiri, dapat menghargai dan melestarikan tradisi keluarga dalam memasak, menjadi pengalaman yang menyenangkan dan kreatif. Membuat alat pancing. Saya akan membuat alat pancing sederhana yang mudah untuk saya buat. Karena itu saya harus menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Apa yang perlu dilakukan jika alat pancing tidak berfungsi dengan baik? Saya akan menjawabnya. Jawabannya, periksa kondisi alat. Pastikan semua bagian alat pancing dalam kondisi baik dan tidak ada bagian yang rusak atau tergelincir. Jika ada bagian yang rusak, coba perbaiki dengan cara yang sesuai. Misalnya, jika khawatir tergelincir, coba ikat kembali dengan benar. Ganti bahan. Jika bahan yang digunakan sudah usang atau rusak, ganti dengan bahan yang baru dan berkualitas. Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai tentang petualangan aroma dan rasa. Saya dari kelompok 1 ingin menanyakan apa tujuan dan manfaat dari membuat keripik tempe di desa. Untuk mempromosikan dan mendukung industri lokal serta memperkenalkan makanan tradisional kepada orang-orang di sekitar Anda. Kami ucapkan terima kasih. Jika ada yang kurang jelas, silakan ditanya kami, tapi jangan minta kepastian, karena kami di sini berkreasi bukan mengisi hatimu yang sunyi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa yang sudah kalian dapatkan dalam diskusi secara berkelompok? Berhasil dalam menganalisis. Sudah benarkah menganalisis kalian? Sudah ya, tadi sempat ada temannya yang bertanya juga ya. Dan kalian sudah bisa menjawabnya ya secara ringkas, tepat, dan cepat. Kesimpulan selanjutnya mengenai kutipan cerpen dirubah ke dalam kutipan teks prosedur. Dit, kesimpulannya Dit dari pembelajaran pada hari ini Dit? Kesimpulan pembelajaran mengubah cerpen menjadi teks prosedur adalah proses yang melibatkan pemahaman dan menganalisis kutipan cerpen untuk mengidentifikasi. Kemudian, mengubahnya menjadi teks prosedur yang jelas dan terstruktur. Hasilnya yang telah diperoleh dalam menganalisis atau mengidentifikasi teks prosedur yang efektif dan efisien dalam menyampaikan pesan dan tujuan dari kutipan cerpen asli. Kalian sudah belajar, sudah mendapatkan hasil dan manfaatnya. Masih tetap semangat?
Masih tetap semangat? Nah, berdiri dulu semua. Sudah siap? 1, 2, 3. 1, 3. 1, 2, 3. Berkali-kali. 2. Berkali-kali. 1, 3. Berkali-kali. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Aku bagikan kertas note ini. Nanti kalian tempel di pohon refleksi yang sudah Ibu siapkan di depan papan tulis ya. Ibu bagikan, kalian tuangkan dan kalian catat. Baik atau tidak pembelajaran hari ini, senang atau tidak, apakah kalian sudah memahaminya? Ayo, Ibu kasih waktu untuk mencatatnya. Bagi-bagi. Dibagi-bagi ya. Apa? Ini ada lagi. Dibagi-bagi kertasnya. Ini dibagi-bagi. Ini dibagi-bagi kertasnya, dicatat hal yang sudah kalian temukan. Hal yang menarik pada pembelajaran hari ini. Silakan ditempelkan. Gantian menempelkannya. Ya, anggap saja kertasnya itu adalah buah dari pohonnya. Silakan ditempelkan. Kalau kebalik nggak apa-apa, tulisannya kebalik. Kalau kalian sudah merefleksikan, kalian menuangkan ya apa yang kalian dapatkan hari ini, Ibu akan membacakan salah satunya ya. Nih. Siapa ini? Junita. Menangkan, semoga bisa belajar seperti ini lagi. Oke, nanti kita akan belajar seperti ini lagi ya. Pelajaran berikutnya, pertemuan berikutnya ya. Karena kita hari ini sudah mempelajari mengubah kutipan cerpen menjadi kutipan sederhana pada teks prosedur. Minggu depan mengenai materi teks prosedur dirubah menjadi iklan, poster, dan slogan. Ya, tuh. Nih, dari berentetan kan, dari cerpen ke teks prosedur. Sekarang teks prosedurnya dirubah lagi menjadi sebuah teks iklan, poster, dan slogan. Apakah bisa? Ya kan? Mari kita minggu depan, pertemuan berikutnya kita bahas secara bersama-sama ya. Tuh. Silakan ya. Simpun buku kalian ke dalam tas. Ya. Kita akhiri pelajaran ini ya dengan berdoa. Ayo Fatan, silakan. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Siap, Bu. Ya. Jadi nanti pertemuan berikutnya harus datang tepat waktu, harus tetap semangat. Jadi untuk yang tidak ikut pada pertemuan kali ini, kita doakan temannya yang izin sakit ya, itu bisa segera bertemu pada pertemuan berikutnya ya. Semoga yang dispen dalam kegiatan lomba bola dikasih kemudahan dan menang. Silakan kalian istirahat. Silakan istirahat. Jangan lupa saling.
Waalaikumsalam.